Shalom, selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa di acara saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Edisi Rabu pagi tanggal 25 Oktober tahun 2023. Perkenalkan, saya Sutriani Warsikin, pengurus Pelkat PKL UGPIB di Jemaat Emmanuel Surabaya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami tunduk di hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan terima kasih pagi ini telah diberi kesempatan untuk memasuki kehidupan baru dengan semangat dan kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Kiranya hidup kami hari ini lebih baik dan lebih sehat daripada hari kemarin. Sebelum kami jalani sepenuhnya kehidupan hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Doa permohonan kami ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan juru selamat kami. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai sabda dibina umat dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan menyatakan, anak-anak Betel mencemooh Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi pokok renungan sesuai sabda bina umat, ayatnya yang ke-23, yang diberi judul bertahan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Elisa sang nabi kini sedang dalam perjalanan ke Betel untuk melaksanakan tugas kenabiannya. Di tengah perjalanan itu, Elisa berhadapan dengan orang-orang, dalam hal ini sekelompok anak-anak yang mencemooh dirinya. Cemoohan itu atas keberadaan tubuhnya seperti yang terungkap dalam bacaan hari ini. Naiklah botak, naiklah botak.
Ejekan itu ternyata telah membuat Elisa tersinggung, dan dia pun yang memohon Tuhan untuk mengutuki mereka karena telah menghina dirinya yang adalah ciptaan Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata cemooh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ejekan atau hinaan, dan itu berkaitan dengan hinaan atau ejekan itu menyangkut fisik seseorang. Harus diakui, terkadang orang yang dihina atau diejek akan membalas perilaku tersebut dengan ejekan dan hinaan, atau bahkan dengan tindakan-tindakan fisik. Namun dalam kisah ini, Elisa tidak membalas dengan menghina atau mencemooh, tetapi melalui doa. Ia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Ia hanya memohon kepada Tuhan untuk mengutuki mereka yang menghina dirinya sebagai utusan Allah dan abdi Allah. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga pernah dicaci maki, dihina dan dicemooh. Bahkan ia mendapat kekerasan fisik. Yesus tidak pernah membalas dengan cemooh atau caci maki. Yesus tetap tulus mengasihi, bahkan mendoakan mereka. Paulus juga mengatakan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Itu bisa kita baca pada Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Elisa bisa juga terjadi pada diri kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi cemoohan orang? Untuk itu, belajarlah dari Yesus. Bertahan, sabar menerima setiap hal, cacian maupun cemoohan. Sebagai orang-orang pilihan Allah, janganlah membalas, tetapi kasihi dan doakanlah mereka. Ingat ajaran Yesus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah, doakan, dan biarkanlah Tuhan melakukan apa yang baik. Kutuk dan berkat itu adalah hak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Setelah kita membaca dan merenungkannya firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa bertata di sorga, kami tunduk lagi di hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kami, oma opa, belajar sabar dan tahan menerima setiap hal, baik cacian maupun cemoohan. Tuhan, berilah kami kekuatan ketika dicaci maki, agar hamba tidak membalas dengan caci maki, tetapi mendoakan mereka dengan hal-hal yang baik dan mengampuni mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk opa, oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Kiranya Tuhan bimbing dan sertai
hingga tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, baik sebagai oma, opa, sebagai orang tua, semua dapat dilakukan dengan penuh kasih, sukacita, dan tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk oma, opa yang sakit atau dalam kelemahan tubuh. Kami mohon berkati makanan dan minuman, juga obat-obatan yang dikonsumsi, agar itu semua dapat memulihkan kesehatan mereka, sehingga pada waktu yang akan datang dapat melakukan aktivitas sehari-hari, juga bisa mengikuti program Dewan PKLU waktu pagi dan malam sesuai waktu bacaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU GPIB yang telah melaksanakan program Saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, juga program-program yang lain. Berkati para pengurus Dewan PKLU beserta keluarga, juga para sahabat oma opa di seluruh GPIB, agar tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dapat dilakukan dengan penuh kasih dan sukacita. Ya Tuhan Allah yang Maha Besar, Bapa yang pengasih dan pemurah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah menguatkan jiwa kami. Tolonglah kami untuk mentaati firman-Mu dan berjalan menurutinya untuk memuliakan nama-Mu dan memperbaiki diri kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Opa, Oma PKLU yang telah mengikuti pembacaan firman dan renungan pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.